Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah Negeri Dr. Lukman Dan juga kepada Ibu Yulika Segita Putri dan Ibu Sarifah Muslihati sebagai pembicara atau narasumber kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa selamat datang kepada para hadirin semua yang sudah hadir di ruang pertemuan kita yang sangat sederhana dan cukup nyaman ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini pada siang hari ini untuk mengikuti program acara dari ibu narasumber kita di siang hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini diberi kelancaran sampai selesai nanti. Tidak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, baiklah, untuk berikutnya kita akan langsung memasuki acara, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 5 Timur, yaitu Pak Budiman. Kepada Bapak Budiman dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi ya budaya positif ya yang akan disampaikan oleh guru penggerak yang berasal dari sekolah kita. Jadi ini sudah suatu terobosan baru dari pemerintah, ya. Lebih baik kita lebih daripada kurang. Jadi kalau lebih tinggal kita simpan, ya. Tapi kalau kurang mau dicari susah. Makanya daripada kurang bagus kita lebih. Dan Bapak selaku kepala sekolah berharap kegiatan yang seperti ini nantinya akan berlanjut pada yang masih muda-muda ini, ya. Nah, jangan berhenti sampai di sini saja, 2 orang ini saja. Yang lainnya ya cobalah daftar, ya. Terus sekarang udah habis tak waktunya ya daftar, ya. Ya. Kalau bisa ada lagi generasi berikutnya gitu. Nah, jadi jangan terputus. Kita sudah ada nih 2 untuk pedoman kita untuk yang berikutnya gitu. Nah, sudah lebih mudah daripada belum ada sama sekali. Nah, ini. Jadi beruntunglah kita ada kawan kita yang lulus, ya. Nah, dan lanjut tahap berikutnya. Yang mudah-mudahan nanti sampai akhirnya lancar dan kawan-kawan yang lain bagi yang mau ikut ya mudah-mudahan juga bisa lancar gitu. Dengan ada contoh-contoh yang sudah dibuat, tinggal belajar saja, ya. Karena memang kita tak perlu sungkan-sungkan untuk belajar. Saya aja udah mau pensiun dia masih mau belajar, ya. Sudah nggak pensiun, ya masih mau belajar. Tapi belajarnya ya mungkin tentang yang lain gitu, ya. Nah, itu. Tetap belajar. Ya, minimal belajar tentang aplikasi-aplikasi, ya, yang bisa kita gunakan, ya, untuk ya mengasah diri kita supaya lebih baik, ya. Jadi kawan-kawan semua juga jangan berhenti belajar. Saya harapkan teruslah belajar, walaupun perasaan kita udah cukup lah, ya.
Rasa-rasa sudah sekian tahun kita mengabdi, ya, perasaan nggak perlu belajar lagi, tidak, ya. Nah, sesuai dengan apa istilahnya, ada istilah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Maksudnya itu kan bukan kita harus nuntut di negeri Cina, ya, bukan. Berarti walaupun jauh kita tuntut ilmu itu gitu. Nah, ada lagi bermacam-macam istilah, ya. Nah, ada lagi belajar tuh seumur hidup. Wah, itu istilah orang Eropa sana. Belajar seumur hidup berarti tidak ada waktu tidak belajar sampai akhir hayat, ya. Nah, jadi ada lagi yang kita lagi belajar sampai ke liang lahat, ya. Berarti sampai kita meninggal pun masih belajar, masih diajar. Baca talqin itu kan kita diajar. Itu hai, itu dia. Kalau ditanya begini jawabnya begini, gitu kan masih diajar. Udah meninggal pun orang masih diajar juga. Jadi kita tak lepas dari belajar. Makanya berusahalah untuk terus belajar. Dan baiklah, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Budiman. Baiklah, berikutnya kita masuki acara intinya, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Saripah Muslihati dan Ibu Yurika Sagita Putri. Kepada kedua Ibu dipersilakan. Dan sangat kami sayangi rekan-rekan Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan. Baik Bapak Ibu, pada siang yang berbahagia ini yang penuh berkah, insya Allah kami bersama Ibu Putri selaku calon guru penggerak angkatan 7 melaksanakan tugas yang diberikan oleh atau oleh panitia ya, dari program guru penggerak, bahwa kami harus melakukan diseminasi atau sosialisasi, menyampaikan informasi apa yang sudah kami dapatkan. Nah, jadi budaya positif di sekolah ini merupakan modul 1. Jadi dalam PGP itu kami ada 3 modul. Nah, jadi kemarin kami sudah menyelesaikan modul 1. Nah, budaya positif ini ada di 1.4. Jadi modul 1 itu terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, di aksi nyata 1.4 inilah kami memang wajib hukumnya untuk melaksanakan sosialisasi. Nah, karena sifatnya harus video dokumentasinya, maka memang inilah yang kami laksanakan. Maka kami ucapkan terlebih dahulu sangat terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk bersama-sama di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas Allah dengan sebanyak kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar mukadimahnya, kami langsung ke tentang budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4 ini. Nah, ini kita mari belajar bersama ya Bapak Ibu, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Kami yakin sekali bahwa kita semua pasti sangat mencintai profesi kita sebagai guru, kemudian sekolah ini sebagai rumah kita gitu kan. Nah, budaya positif tentunya wajib gitu ya, wajib kita kembangkan, kita laksanakan bersama-sama agar tujuan pendidikan itu dapat kita raih bersama. Jadi
saya tak bisa berbuat sendiri, Bu Putri juga dengan Bapak Ibu ya, tapi kita dengan berkolaborasi bersama, insya Allah kita akan sampai ke tujuan yang kita harapkan. Kemudian, di sini ya adapun tujuan dari kegiatan ini ya, mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian mewujudkan kolaborasi dengan seluruh warga dan kepentingan sekolah. Mewujudkan sikap kritis dan reflektif terhadap budaya di sekolah dan mengembangkan budaya positif sesuai dengan kebutuhan emosional siswa. Nah, untuk budaya positif ini ya lebih ke nanti ada ke disiplin positif, tentu kita seluruh warga sekolah gitu. Jadi tidak hanya siswa yang kita disiplinkan, kita budayakan, tetapi kita juga sebagai guru serta tenaga kependidikan begitu ya, semua warga sekolah harus saling bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif ini. Nah, kemudian di dalam budaya positif ini ada apa saja gitu ya. Jadi ada beberapa teori dan pendekatan yang kami sudah pelajari dan ini insya Allah sangat baik untuk kami bagikan ke rekan-rekan guru semuanya. Jadi diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, jadi di sini materi temanya itu banyak memang ya Bapak Ibu, tapi karena memang waktu mungkin kalau kita harus menyampaikan semua ini tidak cukup 1 jam. Jadi kami coba nanti kami ringkaskan gitu ya, kami simpulkan, insya Allah akan kami sampaikan semua meskipun mungkin tidak secara keseluruhan. Jadi kami bagi dengan Ibu Putri, saya nanti sampai ke keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, jadi yang sedang kita ini ya pemerintah gadang-gadang sekarang ini yaitu IKM, implementasi kurikulum merdeka, maka pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Meskipun di sekolah kita kan sekarang baru kelas 1 dan kelas 4 gitu ya, sedang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, maka memang kita belum begitu bisa ini ya, belum istilahnya ya, belum pas kali ya, belum maksimal, belum pas, karena kita sendiri juga belum begitu banyak mendapat pengetahuan tentang IKM itu sendiri. Maka insya Allah di kedepannya akan kita belajar bersama juga, kolaborasi bersama. Jadi di sini ciri khas dari IKM itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sekolah kita juga baru memulai, sebenarnya belum dimulai juga ya Pak Budi, mungkin nanti kita akan memang harus membentuk tim untuk menentukan gitu ya nilai profil pelajar Pancasila yang mana yang akan kita pilih untuk kita kembangkan di sekolah kita terhadap murid kita. Kemudian, nah ini ya Bapak Ibu, perubahan paradigma itu apa yang selama ini mungkin yang sudah kita laksanakan itu ternyata ada salah gitu ya, kesalahan gitu dalam pemahaman kita selama ini. Nah, ada namanya perubahan paradigma itu stimulus respons dengan teori kontrol ya. Bisakah kita mengontrol seseorang gitu kan? Sama bisakah kita mengontrol murid kita gitu kan? Nah, jadi stimulus respon yang biasa kita jalankan itu
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kadang-kadang kita tuh ada sikap kita gitu ya, agar orang itu sama dengan kita, tujuannya sama, visinya sama, harus sama. Nah, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maka misalnya kita kita mengontrol murid kita, gitu kan? Secara tidak langsung kita juga ingin bagaimana murid kita itu nanti pokoknya apa yang kita inginkan gitu. Padahal sebaliknya kita juga harus mengetahui apa sebenarnya yang anak murid kita juga harapkan dan inginkan. Mereka ingin belajar seperti apa, seperti itu. Ya, kemudian stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita itu melakukan satu kesalahan, nah kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa nih anak murid ini berlaku seperti itu. Ini nanti ada lebih lanjut ke permasalahan restitusi ya, Bapak Ibu nanti akan dijelaskan di ini. Kemudian stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Nah, maka yang bisa menggerakkan yang istilahnya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, kita mau berbuat apa, kita mau pergi kemana begitu, itu kan hanya diri kita gitu. Kadang selama ini kan orang lain, ya kadang-kadang kita berpikir kita tuh bisa gitu ya, bisa aja mengontrol orang lain gitu. Sementara teori kontrolnya tidak begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dengan menang ya, kontrol. Misalnya kita sudah mampu nak kamu jangan nih, ketika anak tidak itu kita merasa menang gitu kan. Ketika anak tidak bisa apa yang kita harapkan gitu, nah kita merasa kalah. Jadi ada beberapa inilah paradigma ya Bapak Ibu. Ini teori. Jadi teori ini sifatnya dari ini ya. Kalau teori ini ilmuwan, pandangan juga pandangan orang ya. Pandangan dari orang, pandangan dari ilmuwan. Jadi kadang-kadang teori ini kan juga belum tentu pembenarannya begitu ya. Karena menurut kita betul apa enggak ya begitu gitu. Jadi tapi kalau sudah disampaikan atau sudah mendunia atau teori ini sudah di dalam buku ya, sudah diuji, berarti sebenarnya pasti betul ya gitu ya. Maksudnya teori ini sudah melalui kajian dan sudah diuji begitu, ternyata memang manusia tuh ya cenderung memang seperti itu gitu. Dia ingin orang lain juga seperti kita gitu ya, seperti saya. Lanjut Bapak Ibu, kemudian disiplin positif ya. Apa arti disiplin positif ya? Ini di sini dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi disiplin, untuk menerapkan disiplin, jadi disiplin ini kan intinya adalah kita itu menaati segala aturan, patuh. Misal di sekolah kita sudah ada aturan begitu ya, misalnya jam dinas kita gitu kan, jam kedatangan kita, jam pulang. Nah, maka ketika menerapkan disiplin, ya kita taati gitu, apa aturan dan tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah gitu. Kemudian, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara nyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan
kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Nah, seperti itu. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, ya, mampu buat memerintah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk disiplin, ya, untuk melaksanakan budaya positif. Jadi memang melaksanakan itu tidak semudah seperti yang kita ucapkan, ya Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita mengucapkan itu kita bisa gitu ya, kita mampu gitu. Tapi kadang-kadang untuk melaksanakan gitu, itu kadang-kadang kita masih terlupa, kita lalai gitu kan, kita masih tidak disiplin. Jadi kalau kita bandingkan negara yang paling disiplin, negara yang paling semerawut, itu kan makanya ada peringkat-peringkat gitu ya. Kalau di dunia itu seperti di negara mana, Jepang yang memang Singapura gitu ya, luar biasa disiplinnya, budaya positifnya gitu. Berbeda dengan memang tempat kita. Maka inilah PR kita bersama, bagaimana membentuk generasi kita selanjutnya memang benar-benar bisa melaksanakan disiplin. Nah, ini lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki nilai-nilai motivasi intrinsik. Jadi artinya motivasi intrinsik itu anak itu berbuat sesuatu, ya, anak itu berbuat baik itu memang dari dalam dirinya sendiri begitu. Jadi bukan karena takut dimarahi guru gitu kan, takut nanti dapat hukuman, dapat konsekuensi gitu. Jadi paling penting. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa, nah ini ya Bapak Ibu, sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dia ke sekolah tepat waktu, dia belajar dengan baik, itu memang betul-betul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Memang kadang-kadang kita selama ini, kalau kita misalnya mundur ke belakang, Bapak Ibu kan semua pasti pernah menjadi murid ya, jadi murid. Jadi pasti dengan pengalaman yang berbagai macam, bertemu dengan guru, saya rasa sama ini pengalaman kita. Mungkin kalau dulu guru kita tuh memang lebih ke hukuman gitu ya, hukuman, rata-rata hukuman. Yang kadang fisik gitu ya, ada kena cubit gitu kan. Nah ternyata sekarang memang sudah berbeda, tidak seperti dulu. Ya, motivasi. Nah ini motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah mudah-mudahan kita semua ini Bapak Ibu, motivasi kita menjadi guru, motivasi kita melaksanakan semua tanggung jawab dan tugas kita di sekolah ini memang benar-benar motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan karena kepala sekolah mengawasi begitu kan, bukan karena pembicaraan dari rekan kerja yang lain begitu ya kan. Jadi bekerja memang betul-betul itu adalah nilai tanggung jawab, nah, betul-betul dari dirinya. Ini kalau saya tidak melakukan ini maka salah gitu kan. Ini saya tak menjalankan tanggung jawab. Nah, itu motivasi. Nah, jadi motivasi itu ada eksternal dan internal. Nah, eksternal ini apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi nanti kalau saya tak datang tepat waktu, nanti ini ya enak sama ini ya kepala sekolah gitu kan. Jadi
dilihat sama kepala sekolah, dilihat sama rekan kerja yang lain, begitu. Itu masih motivasi yang eksternal. Itu masih eksternal. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu kan? Jadi kalau misalnya diberi penghargaan, begitu diberi apresiasi, dipuji, gitu kan, masih ada sifatnya mengharapkan pujian, nah itu juga masih motivasi eksternal. Nah, yang internal benar-benar dari diri kita itu yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika kita benar-benar merasa bahwa tanggung jawab yang harus kita jalankan, nah begitu, maka itu nanti juga akan memberikan dampak yang baik terhadap diri kita dengan sendirinya, gitu. Ya, kalau kita kaitkan dengan agama ya, dengan nilai agama, nah apa yang kita laksanakan semua, waktu yang kita dapat ini, nafas yang Allah beri ini, akan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Nah begitu. Jadi menjalankan tugas, gitu kan, peraturan, tata tertib, nah itu benar-benar dengan betul-betul ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru dan sebagai manusia, sebagai umat. Nah Bapak Ibu, kemudian jadi ini motivasi, mudah-mudahan saya yakin guru-guru di sini semuanya ya, rekan-rekan semuanya di sini bekerja memang sungguh-sungguh dan ikhlas serta bertanggung jawab. Kalaupun masih ada kekurangan di sana sini, nah semoga kedepannya akan lebih baik lagi, dan kita senantiasa memperbaiki diri. Nah itu yang paling penting. Hari ini harus lebih baik dari hari semalam, besok harus lebih baik daripada hari ini. Maka kamulah orang yang beruntung, kata Allah. Orang yang beruntung itu dia semakin baik, semakin hari semakin baik. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu, bukan hanya saya begitu ya, semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sudah Allah pilih begitu ya untuk menjadi guru. Nah maka mari kita beri keteladanan yang terbaik bagi murid-murid kita semua. Baik, lanjut ya. Saya lihat jam juga ya. Mudah-mudahan masih keyakinan kelas. Nah ini sampai ke keyakinan kelas ya. Nah di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang ingin kita terapkan terhadap anak-anak murid kita. Jadi keyakinan ini bisa kita buat keyakinan kelas, juga keyakinan sekolah gitu jika diperlukan. Nah keyakinan kelas ini berupa aturan ya, jadi tahapannya itu aturan, kemudian kita buat kesepakatan kelas, kemudian barulah menjadi keyakinan kelas. Nah ketika keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan bersama-sama, maka terciptalah lingkungan yang positif, dan lingkungan positif ini akan sudah membudaya dan jadilah budaya positif. Nah tahapan aturan kelas ini Bapak Ibu, jadi kita bisa mengajak anak murid ya, murid-murid kita itu mereka usulkan apa nilai keyakinan kelas atau aturan yang akan kita sepakati bersama. Jadi kesepakatan, nah yang kita buat terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu kan tahu nih situasi murid ya, anak-anak murid kita nih, apa ya yang kekurangan mereka itu, misalnya di dalam kelas itu yang mereka tuh masih melanggar nilai-nilai kebaikan gitulah. Mereka masih suka apa, misalnya ucapannya yang masih suka menyebutkan yang sia-sia gitu ya, masih nyebut nama yang hewan begitu kan, kemudian masih suka mengganggu teman belajarnya, juga bisa tugasnya masih lambat gitu. Nah ini kita buat kesepakatan bersama mereka gitu. Jadi bukan kita langsung bukan anak-anak kalian tak boleh begini, harus begini ya, dilarang ini, nah tak gitu. Tapi kita coba minta mereka, ayo anak-anak ibu kita buat aturan apa yang harus kita sepakati semuanya. Nah begitu. Nanti sudah mereka usulkan misalnya dilarang itu, bu tak boleh mengganggu kawan bu,
tak boleh ngobrol Bu, itu katanya ya, misal. Terus tugasnya harus siap Bu, gitu ya. Tak boleh buang sampah dekat kolong meja, nah gitu. Tidak boleh coret-coret mejanya, tidak boleh coret dinding, gitu kan. Ya ada yang tak piket Bu, orang gitu kan. Nah jadi kita boleh. Jadi anak-anak yang suka masih banyak seperti itu, kita buat kesepakatan kelas. Nah nanti Bu tempel gitu ya, ditempel di apa, di karton atau di apa gitu, kita tempel, taruh di kelas itu. Jadi anak-anak itu baca setiap hari. Nah nanti dengan kalau perlu dibuat dengan konsekuensinya sekali. Nah jadi konsekuensinya apa? Misal yang apa namanya suka buang sampah di kolong meja, nah nanti misal dia membersihkan kelasnya, misal gitu kan. Harus membersihkan kelasnya dengan konsekuensinya. Yang suka misalnya bicara kotor, ya, yang suka bicara kotor, konsekuensinya apa? Jadi anak-anak murid itu nanti ketika dia melanggar aturan yang sudah disepakatinya itu, nah nanti dia tahu tahu kamu nak konsekuensinya, begitu. Tapi bukan hukumannya, nah nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bisa ya, jika bisa memang sepertinya bagus ini kalau kita buat setiap kelas punya keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi misalnya ya ini ada contohnya ya. Nah kesepakatan bersama kita buat dengan murid. Nah misalnya tugas murid masalah belajar, menaati dan menjalankan kesepakatan, bereksperimen, kemudian menghasilkan karya terbaik, mentaati peraturan, bersikap positif. Nah, perilakunya ramah dan murah senyum, gitu ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai, membudayakan 5S. Nah, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Nah ini kan termasuk dalam misalnya yang ucapan-ucapan gitu kan, ini kan masuk dalam ini ya. Kemudian membantu sesama, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah jadi yang terlihat nanti berkolaborasi dengan temannya, berbicara dengan ramah dan santun, kemudian berempati terhadap perasaan teman, menjadi pendengar yang baik, mampu berbagi dengan sesama. Jadi kan ada tuh kalau yang kelas 1 ya boleh nih ya, kelas 1 kan ada suka ngadu-ngadu gitu. Iya, yang suka mengadu, itu kan kayak bulan ini kan kemarin aduannya, laporannya ditulis gitu ya. Jadi ada positifnya gitu juga. Kenapa? Jadi dia rajin menulisnya, belajar menulis gitu. Nah jadi kita coba nanti di kelas kita buat beberapa kesepakatan gitu. Pembelajaran juga boleh Pak Andi. Jadi bisa kita pembelajaran PJOK gitu kan. Pembelajaran saya pendidikan agama Islam. Alhamdulillah dulu saya dari semester, bahkan dari kemarin ya, dari dulu nah saya selalu juga buat. Jadi sebelum saya mulai itu saya buat kesepakatan pembelajaran PAI. Nah kemarin memang tapi saya kurang tahu juga ya apa benar apa tidak apa yang saya lakukan. Jadi kemarin saya pernah buat kesepakatan pembelajaran itu, misal mereka tidak buat tugas, tak selesai. Terus misalnya praktik tak bawa perlengkapan belajar gitu kan, tak bawa perlengkapan sholat. Itu saya pernah buat konsekuensinya itu infak Rp1.000, ya infak Rp1.000 berjalan, tapi berjalannya tak sepenuhnya juga. Jadi ada juga beberapa kekurangan begitu ya, tapi mungkin karena saya juga tidak konsisten begitu. Nah setelah itu ya sudah adalah beberapa anak, tapi memang ternyata anak yang melanggar itu anaknya itu saja, memang itu saja yang melanggar. Nah sampailah akhirnya tak berjalan itu ya, dan ada tahapan itu di mana bisa gini. Pertama mereka kena, mereka membayar konsekuensinya. Berikutnya mereka memang disiplin, tak bawa, tapi nanti lupa lagi gitu. Nah tapi memang begitulah ini ya, murid-murid kita itu kadang-kadang dia ingat, kadang dia tak ingat, tugasnya juga gitu. Nah jadi sekarang saya ganti, tidak infak lagi ya, saya ganti dengan
menulis kalimat motivasi begitu. Atau saya nak membiasakan mereka menulis Arab, tulis misal auzubillahi minasyaitonirrajim berapa kali. Itu udah berjalan juga. Jadi ada masih juga beberapa anaknya saya juga ingin melihat nih, ya. Kesepakatan yang kita buat dengan konsekuensi, ada perubahan nggak pada diri siswa, begitu. Kemudian lanjut. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ya ini Bapak Ibu coba di kelas. Nanti saya maulah dokumentasikan satu. Jadi hasil dari apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, nanti misal kelas Bu Emi ya, kelas Bu Emi nanti Bu Emi coba minta pendapat anak muridnya gitu kan, buat kesepakatan nanti kami dokumentasikan ya Bu Emi. Bisa ya Bu Emi? Ya banyak tuh Bu Emi, nanti buat minta mereka usul, kita buat kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya ya. Iya. Nah jadi ini ya Bapak Ibu, oke. Kami lanjut dengan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, jadi peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan kelas kita tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah ini banyak nih anak murid kita kan. Jadi menghormati, jadi nilai kebajikan yang kita tuju itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini insya Allah kalau SD ada nih. Keselamatan dan kesehatan, keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini antri, menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, ini untuk kesehatan. Dilarang bermain di kelas. Nah ini untuk keselamatan dan keamanan kelas. Jadi ada nilai-nilai keyakinan yang harus kita, nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak murid kita. Nah ini diantara contoh ya, satu contoh. Jadi nanti bisa nih coba kita terapkan kelas. Kemudian beda hukuman dan konsekuensi. Apa beda hukuman sama konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi hukuman itu dia gini, kadang-kadang tiba-tiba ya kita tuh refleks aja gitu kadang-kadang hukuman. Misal dia nggak bisa jawab pertanyaan, tak bisa menjawab pertanyaan apa yang sudah diterangkan, misal gitu ya. Belajar matematika nggak tahu, gurunya langsung membentak, kamu ngapain aja ya, nggak perhatikan, sini ke depan gitu kan, ke depan kamu angkat kakinya misalnya gitu kan ya. Nah jangan apalagi gitu ya, jangan ikut pelajaran misalnya gitu, udah berdiri di depan nggak boleh. Nah itu ternyata tidak baik ya. Nah itu hukuman, apalagi di depan teman-teman ya, teman-teman mereka. Kemudian membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Nah ini kadang-kadang yang tiba-tiba gitu langsung kita marah di depan teman-teman yang lain ya, langsung kita judge mereka misalnya berbuat salah. Nah itu tidak baik. Nah itu hukuman namanya. Nah konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi ini yang sudah kita sepakati bersama gitu kan. Jadi dia udah tahu. Nah kalau kamu misalnya nggak serius belajarnya, tak memperhatikan ibu, nah kamu nanti misalnya wajib apa, waktu istirahat kamu dipotong bisa gitu. Nanti ya potong bisa berapa menit. Nah kamu ulangi dulu, kamu hafalkan misalnya kali-kali atau apa. Jadi ada konsekuensi yang dibuat. Kemudian membuat siswa membenci kedisiplinan, siswa menghargai disiplin. Nah konsekuensi paksaan. Jadi kalau hukuman itu sifatnya paksaan, stimulusnya tanggapan, mendorong siswa menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong siswa agar mudah menyesuaikan diri. Siswa belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Siswa belajar memahami peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa dibenci. Nah itu kalau hukuman. Kehilangan hak, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi dia sementara aja. Jadi misalnya dia datang terlambat, nah nanti kamu apa gitu ya, misal konsekuensi yang dibuat. Nah kalau lakukan ya jam pulangnya misalnya di apa ya, jam pulangnya dipotong atau nanti kamu agak lambat dikit. Nah kamu belajar dulu karena kamu terlambat tadi, seperti itu.
konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi keyakinan kelas itu berhubungan dengan konsekuensi. Jadi kita buat kesepakatan terus dengan konsekuensinya sekali. Nah ini boleh terakhir nih dari saya. Ini terakhir dari saya. Coba Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa uraian ya tentang tindakan seorang guru lah. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu coba menjawab saja ya dari yang uraian pertama, ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya betul. Ya hukuman ya, ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya lebih ya karena mungkin 100 kalinya ya. Kayak 100 kali. Karena banyak sekali 100 kali. Jadi kalau untuk ukuran anak SD ya, anak SD 100 kali itu aduh ya berat ya, berat. Nah jadi ya cukuplah misal yang nggak usah 100 kali, kan berapa lah 20 kali gitu ya. Untuk lihat juga kelasnya, jenjang kelasnya. Nah kemudian lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman, betul. Siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, nah konsekuensi. Nah ini dia harus, karena dia coret-coret dia harus menggantikan. Nah itu Kemudian meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Bentar ya. Kalau saya sebenarnya hukuman ya, karena ini akan sedikit hukuman ya, malu ya. Ini dia akan malu tak menggunakan sepatu gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran PJOK olahraga. Nah ini pelajaran olahraga, konsekuensi ya. Nah karena pas pembelajaran. Nah jadi di sini Bapak Ibu ya, yang sudah saya sampaikan tadi, dari mulai teori motivasi, kemudian disiplin positif, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, dan keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa kita praktekkan bersama ya. Nanti saya ingin sekali mendokumentasikan salah satu kelas gitu, mendokumentasikan salah satu kelas, membuat keyakinan kelasnya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami ya Bapak Ibu ya. Sedikit kita bisa lah belajar. Oh ternyata selama ini yang aku jalankan hukuman ya. Oh selama ini berarti aku sudah mulai melaksanakan konsekuensi gitu. Nah, bisa ya Bapak Ibu, sudah mulai memahami. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan bersama. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju. Mudah-mudahan dan guru bidang studi juga bisa membuat kesepakatan keyakinan pembelajarannya. Bisa PJOK buat di tempatnya. Bisa dia tak sendiri senang gitu ya. Nah kita buat. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita laksanakan dengan baik. Dan juga mungkin begini ya Pak Budi, selain keyakinan kelas, kita juga bagus juga membuat keyakinan sekolah gitu ya. Nah, jadi selain murid juga, nah guru juga begitu gitu kan. Nah, jadi guru-guru juga membuat kesepakatan bersama agar dalam menjalankan tugas sehari-hari itu berjalan dengan baik dan penuh rahmat
tanggung jawab Pak Udi gitu. Mudah-mudahan baik Bapak Ibu, saya rasa dari saya ya tentang budaya positif ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita bersama-sama belajar ya, Pak Andi ya, Bu Ida, ya Bu siapa, Bu Ros, ya Kak Leni, Iza, Bu Endang. Mudah-mudahan semua kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, budaya positif ini bisa kita tumbuhkan bersama-sama di sekolah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eti yang sudah menyampaikan materinya dari terkait budaya positif. Tadi ada 7 poin yang akan kita bahas pada hari ini dan Bu Eti sudah menyampaikan 4 poin. Dan insya Allah saya akan melanjutkan materi pembelajaran tentang budaya positif pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas kepada kami, ruang maupun waktu untuk kami mengadakan sosialisasi tentang budaya positif ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini di sela-sela menunggu jam waktu pulang. Semoga materi kita bisa selesai sampai waktu kita pulang nanti. Baiklah, saya akan langsung saja melanjutkan materi selanjutnya ini, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi sejatinya kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama itu adalah kebutuhan cinta dan kasih, atau kebutuhan kita diterima di lingkungan kita. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan penguasaan terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Yang ketiga itu adalah kebutuhan kesenangan diri kita. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan tanpa terkekang, tanpa diatur oleh orang-orang lain. Nah, jadi ada 4 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Tentunya juga kebutuhan ini dimiliki oleh murid kita sendiri. Maka kita sebagai guru, kita harus paham kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid kita. Nah, kita lanjut. Ini ada beberapa pernyataan atau dialog. Nah, di sini saya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu guru semua yang ada di sini mengenai kebutuhan yang sedang dialami kasus pada kalimat berikut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku senang bernyanyi. Nah, dari pernyataan tersebut, menurut Bapak Ibu, itu kebutuhan murid seperti apa yang dibutuhkan murid pada saat itu? Dari 4 dasar kebutuhan tadi. Ini 4 dasar ini. Ada cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ya, betul. Nah, jadi ini salah satunya adalah kesenangan dari murid itu sendiri. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini merupakan kebutuhan cinta kasih yang dibutuhkan oleh murid kita tersebut. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, jadi
ini merupakan kebutuhan menurut Bapak Ibu, kebutuhan? Iya, kebebasan. Nah, anak itu ingin bebas berekspresi di dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, ini kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan. Nah, jadi ini kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak didik kita, peserta didik kita. Maka dari itu kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Mulai dari kebutuhan cinta, kasih sayang, kebutuhan kebebasan mereka di dalam kelas, memberikan pendapat, berekspresi. Mereka ingin pembelajaran yang bagaimana, yang seperti apa. Jadi kita perlu memberikan kebebasan kepada mereka. Kebutuhan kesenangan apa mereka, hobinya yang bagaimana, misalnya hobinya di musik, bernyanyi, atau hobinya menggambar, menulis. Jadi kita harus paham setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita masing-masing. Nah, kita lanjut kepada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan dalam mengontrol peserta didik kita. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, jadi ini 5 posisi yang bisa kita gunakan dalam mengatasi atau mengontrol peserta didik kita. Bisa dengan mengatasi permasalahan mereka di dalam kelas. Nanti akan saya jelaskan satu-satu penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah itu seperti apa, teman itu seperti apa, pemantau dan manajer. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sebelumnya mungkin di sini udah kebiasaan kita sebagai guru mendisiplinkan anak dengan cara seperti ini, dengan cara sebagai penghukum. Jadi kita sebagai penghukum, contohnya bila anak melakukan kesalahan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Eti tadi, contohnya anak terlambat ke sekolah, maka kita mungkin menghukum anak dengan lari mengelilingi lapangan, atau mencari sampah, berkeliling sekolah mengumpulkan sampah, atau menghardiknya secara langsung, memarahinya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika guru bersikap sebagai penghukum atau berperan sebagai penghukum, maka guru itu akan berbuat seperti menghardik atau memarahi, menunjuk-nunjuk siswa saat memarahi, menyakiti siswa, mungkin seperti menjewer, mencubit, lalu menyindir siswa di depan teman-temannya. Nah, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dalam mendisiplinkan murid itu hanya takut karena mereka takut dihukum, bukan motivasi intrinsik dalam diri mereka, bukan mereka yang tersadar dari dalam diri sendiri. Ini sebagai mereka hanya takut akan dihukum guru, takut akan dimarahi guru. Maka ini bersifat hanya sementara untuk murid tersebut. Kemudian dalam peran membuat merasa bersalah, contohnya misalnya dalam berceramah dan guru itu menyatakan, saya kecewa dengan perilaku kamu, kenapa kamu selalu tidak menyimak ibu guru dalam pembelajaran, saya kecewa dengan kamu, ibu sudah capek-capek menerangkan pembelajaran, bahkan suara ibu sudah sampai habis, kamu tidak pernah memperhatikan ibu. Nah, itu adalah konsep membuat anak merasa bersalah. Nah, dan ini merupakan kebiasaan mungkin yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Dan ternyata ini merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Seperti itu. Lalu seperti
kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu merupakan kalimat ancaman guru kepada murid sebagai penghukum. Nah, ketika peran membuat merasa bersalahnya, saya capek melihat perbuatan kamu. Saya capek melihat perbuatan kamu. Kamu selalu berbuat mengganggu teman, usil kepada teman. Ibu capek memarahi kamu. Ibu capek melihat kamu seperti itu. Nah, itu peran guru dalam membuat rasa bersalah terhadap anak. Nah, dan ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, bagaimana seharusnya peran kita sebagai guru agar membiasakan disiplin positif kepada siswa atau kepada peserta didik kita. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, guru berperan sebagai teman bagi siswanya. Contohnya, membuat alasan untuk siswanya. Nah, contoh kata-katanya yaitu seperti, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan juga pernah bantu kamu. Nah, seperti itu. Jadi itu kita berperan sebagai teman bagi peserta didik kita. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses, guru bisa sebagai pemantau. Contohnya, dengan menghitung dan mengukur sikap peserta didik kita. Guru berkata misalnya, apa sih peraturannya? Contohnya seperti kesalahan tadi, ketika yang dijelaskan Bu Eti tadi, ketika kita bertanya kepada anak tidak bisa menjawab, atau anak melakukan kesalahan setelah membuat keyakinan kelas, maka kita kembalikan lagi kepada anak tersebut. Apa sih kesepakatan kelas kita? Kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, tidak boleh membuang sampah di dalam laci meja, contohnya. Kan kita sudah sepakat, kita sudah tempel di dinding kelas kita. Nah, sekarang kamu tahu kan apa konsekuensinya? Nah, itu adalah sikap guru sebagai pemantau. Jadi guru hanya memantau siswa-siswanya yang berbuat salah tersebut atau yang tidak menaati kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian sikap guru sebagai manajer. Nah, sikap guru sebagai manajer ini adalah guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa sih keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Contohnya seperti anak merusak buku temannya atau mengoyak buku temannya. Nah, lalu guru hanya cukup melontarkan pertanyaan saja. Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi tidak langsung menghukum siswa tersebut. Kita cuma bisa menanyakan dari diri anak itu sendiri. Apa sih yang bisa kamu perbaiki untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, mungkin anak menjawab mengganti bukunya, Bu. Nah, itu berarti anak sudah sadar dengan kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Nah, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi semoga kita sebagai guru kedepannya bisa mengubah paradigma kita agar sebelumnya yang kita hanya sebagai penghukum siswa kita bisa menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer untuk peserta didik kita. Seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi ini menempatkan guru di posisi manajer. Nah, menempatkan guru di posisi manajer. Jadi guru dalam menyelesaikan permasalahan murid, dia hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada murid tersebut. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini, tahap pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas ini? Nah, dalam menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh
contoh perkataannya. Misalnya, ketika kita menemukan siswa kita yang sedang berkelahi atau bermasalah dengan temannya, yang sedang berkonflik dengan temannya, lalu kemudian kita panggil mereka berdua, atau siswa yang bermasalah tersebut kita panggil dan kita tanyakan, Enak, sini dulu, ada apa sih? Kenapa kalian bertengkar? Nah, apa permasalahannya? Nah, setelah anak-anak menceritakan permasalahannya, kemudian mungkin dalam menstabilkan identitas, kita bisa berkata atau guru bisa berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan kepala yang dingin. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi Ibu di sini ingin menyelesaikan masalah kalian. Nah, kalau kalian menyalahkan teman kalian terus-menerus atau menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah itu termasuk sikap yang baik? Nah, jadi kita hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk menstabilkan identitas mereka. Nah, kemudian langkah kedua yang selanjutnya dilakukan oleh guru adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah ini, setiap perilaku itu memiliki alasan. Baik kita melakukan perilaku yang baik, baik kita melakukan perilaku yang buruk, itu pasti ada alasannya. Contohnya anak murid kita saja, ketika dia berkelahi sama temannya, pasti mereka ada alasannya kenapa mereka berkelahi. Contohnya, dia bu sering menyebut-nyebut nama orang tua saya bu. Nah, jadi dia berkelahi tersebut alasannya karena dia tidak terima nama orang tuanya disebut. Nah, jadi setiap tindakan itu pasti memiliki alasan. Nah, jadi di dalam validasi tindakan yang salah ini, kita sebagai guru itu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, apa sih alasan kamu? Nah, setelah anak menjelaskan alasannya, nah, kamu boleh saja tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan juga sikap yang lain atau sikap yang baru seperti menahan emosi misalnya. Nah, selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi kita memberikan solusi-solusi di dalam tahap validasi tindakan yang salah ini. Nah, apakah kamu akan melakukannya lebih baik di hari esok? Seperti itu. Apakah kamu bisa lebih menahan emosi apabila terjadi lagi kejadian seperti ini? Nah, jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan dalam menyelesaikan permasalahan murid kita. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas sebelumnya. Pasti di keyakinan kelas itu ada kesepakatan tidak boleh memukul kawan atau tidak boleh bersikap ya, kita harus menghargai kawan. Nah, menghargai kawan, menghormati kawan. Nah, jadi kita tanyakan kepada mereka keyakinan yang sudah kita sepakati itu. Apa sih keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanyakan keyakinan mereka. Nah, dari situlah nanti permasalahan siswa tersebut bisa terselesaikan tanpa harus menghukum mereka yang berbuat salah. Dan insya Allah mungkin dari tahapan-tahapan yang kita lakukan nanti itu, anak-anak ke depannya akan lebih berpikir lebih baik lagi, mungkin tidak akan melakukan tindakan yang sama lagi karena mereka sudah
kelas sendiri gitu. Seperti itu Bapak Ibu, langkah segitiga restitusi ini yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan peserta didik kita di dalam kelas kita masing-masing tanpa harus menghukum mereka. Karena ketika kita menghukum siswa, mungkin kita tidak tahu anak itu memendam rasa sakit di dalam diri mereka, dan itu dalam jangka waktu yang panjang dan akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri. Tetapi dengan kita menstabilkan identitas, melaksanakan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka sendiri, itu bisa menyadarkan dari diri mereka sendiri tanpa mereka harus memendam dengan karena kita marahi atau mungkin mereka tersinggung dengan perkataan kita sewaktu mereka dimarahi gitu. Jadi ini budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, dari beberapa budaya positif yang sudah Bu Eti jelaskan dan saya jelaskan tadi, nah itu merupakan tujuan dari standar pendidikan nasional, yaitu guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, jadi yang paling baik tadi dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling baik yang bisa kita gunakan adalah posisi manajer ini. Nah, yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, dan ini merupakan standar pendidikan nasional yang diharapkan oleh pemerintah kita. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari itu yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di dalam kelas masing-masing. Yang mulai dari hal kecil saja seperti membuat kesepakatan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Nah, mungkin sebelum kami mengakhiri materi pada hari ini, kami ingin meminta salah satu dari atau 2 orang guru ingin menyampaikan apa sih yang sudah didapat dari pembelajaran materi refleksi kita pada siang hari ini, seperti itu, dan apa harapan Bapak Ibu ke depannya. Kepada Bapak atau Ibu kami persilakan. Jadi refleksi itu hari ini apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan begitu, kemudian perasaannya seperti apa, nah kemudian apa yang akan dilakukan gitu dari apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Mungkin nanti ada refleksi ini juga testimoni dari Bapak Kepala Sekolah ya. Tapi nanti mungkin shootnya sendiri aja gitu. Iya, sendiri aja ya. Nah, Bapak Ibu mohon bisa nggak kalau kemarin refleksinya udah Bu Desi sama Bu Rika kemarin, boleh nggak saya minta tolong 2 orang aja? Boleh juga dari salah satu tenaga kependidikan, boleh juga. Ya, karena ini kan ya budaya positif kan untuk semua warga sekolah. Bu Wiji atau Pebi, siapa ya? Bu Liza ya, tolong ya. Bu Liza 1, tak apa nanti kita ini syutingnya itu kan nggak apa-apa, bisa kita apa ya, nanti testimoni ya, nanti kita cut kan bisa dari Bapak, kemudian Bu Liza 1 lagi siapa ya? Kak Leni ya, Bu Leni, minta tolong ya, refleksi ya. Ya, bisa lah Bu Leni, bisa ya Bu Leni, sebentar aja. Tidak sekarang Bu Leni, nanti kita habis ini sebentar, udah kita tutup, nanti kita shoot lah. Apa yang udah tadi ini dapatkan, gitu kan, refleksi, kemudian perasaan Bu Leni, ya, perasaan Bapak Ibu, kemudian apa yang akan dilaksanakan, apa yang coba akan diterapkan gitu. Setelah
ada refleksi dari Bapak Ibu guru. Ya kemarin Bu siapa Bu Desi sama Bu Rika. Bisa lah ya. Oke Bu Masita bisa ini ditutup aja Bu Masita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa disetting aja. Kalau kira takut salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai terasa kita sudah di penghujung acara. Dan demikianlah yang telah disampaikan oleh Ibu Sarifah Musliati dan juga demikian juga dengan Ibu Rika Sagita Putri. Dalam kesempatan ini saya sebagai ketua acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paus atau apa nih? Itu aja, udah berhenti. Berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak mengambil kesimpulan hal-hal yang sudah disampaikan oleh dua guru penggerak kita di SD ini tadi. Ya, saya berharap ya kawan-kawan semua bisa melaksanakan ini karena memang setelah saya cermati yang tadi kan memang bukan saja untuk siswa ya, tapi juga untuk kita karena isinya itu memang intinya ya kalau saya lihat saya malah menekankan waktu hukuman atau konsekuensi ya. Nah, Bapak lebih menekan di situ yang lebih ya mengena lah ya. Kalau untuk anak memang tidak boleh dipermalukan ya. Jadi yang bisa itu ya konsekuensi dan ada perjanjian khusus kita dengan siswa ya. Nah, nanti dilanjutkan gurunya mungkin dengan kepala sekolah ya. Jadi ada konsekuensinya. Kalau siswa berbuat begini, dah tahu tuh apa istilahnya konsekuensinya apa gitu. Jadi kita sudah kayak seperti bikin MOU sama anak dan disetujui anak. Nah ini dia, disetujui anak. Dan dia nanti melakukannya ikhlas, rela. Karena dia sudah tahu kalau saya berbuat ini, saya harus begini gitu. Nah, jadi itu yang Bapak tanggap, yang betul-betul mengena ya dengan proses pembelajaran kita sekarang ini. Jadi dan kita sendiri juga bisa diterapkan ke guru perjanjiannya otomatis dengan kepala sekolah, ya. Nah, kalau siswa dengan gurunya. Jadi dibuat itu komitmen ya. Komitmen perjanjian. Nah, jadi kita sudah ada poin-poin yang kita buat sehingga anak juga jelas, ya. Nah itu, misalnya anak ribut di dalam kelas, konsekuensinya apa gitu ya. Nah, jadi dia sudah tahu tuh, kalau saya buat ini akan begini, anunya, bukan hukuman ya, konsekuensinya gitu ya. Jadi itulah yang dihindari oleh petinggi-petinggi kita ini sehingga anak itu tidak dipermalukan gitu. Jadi karena konsekuensi bukan hukuman. Kalau hukuman anak-anak pasti ada rasa malu
Jadi Bapak hanya menekankan daerah itu saja. Ya, saya rasa nggak perlu panjang lebar lah. Ya, yang penting semuanya bisa dilakukan secara step by step, perlahan-lahan ya. Satu jangan sekaligus nanti siswa juga bingung ya, yang mana ini ya. Di antara yang banyak tadi ya, di step by step lah, jangan langsung semua dijalankan. Itu aja yang pesan Bapak. Baiklah, itu aja Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk merefleksi atas hasil yang telah saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh rekan saya, calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Syarifah Muslihati dan Ibu Yurika Sagita Putri. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya, saya sebagai guru yang berasal dari SD Negeri 005 Tanjung Pinang Timur sangat mengapresiasi adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh teman saya mengenai penerapan budaya positif yang insya Allah akan dilaksanakan oleh semua guru di lingkungan SD Negeri 005 Tanjung Pinang Timur untuk meningkatkan pelaksanaan budaya positif, dan insya Allah akan membudaya sampai mendapatkan hasil yang benar-benar diharapkan untuk kedepannya lebih baik. Mungkin hanya sedikit mengenai budaya positif ini, saya sangat mengapresiasi untuk Ibu Syarifah dan Ibu Yurika yang sangat memberikan ilmu walaupun sedikit yang mudah-mudahan akan saya terapkan di kelas saya untuk meningkatkan disiplin positif, terutama anak-anak saya yang memang luar biasa yang harus kita benahi bersama ya mengenai budaya positif ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terutama sekali untuk Ibu Syarifah Muslihati dan Bu Yurika, terima kasih kami ucapkan sudah memberikan masukan-masukan mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bagi saya selaku guru olahraga akan saya lakukan apa yang disampaikan kepada kami semua untuk penerapan budaya positif kepada anak-anak kami yang di SD 5 Tanjung Pinang Timur. Dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.